Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triksi Nadia Wijayanti dengan NIM 13122000144, kelas Hukum Teknologi C, akan menganalisa kasus serangan cyber peretasan pada Bank Syariah Indonesia. Digitalisasi telah merevolusi sistem layanan keuangan, namun juga membuka celah terhadap kejahatan cyber. Kasus Bank Syariah Indonesia cukup menjadi perhatian warga karena telah mengalami serangan peretasan yang menyebabkan gangguan layanan dan kebocoran data pribadi nasabah. Dalam hukum nasional, kejahatan ini menimbulkan persoalan tentang pelindungan sistem elektronik, tanggung jawab hukum korporasi, dan hak nasabah atas data pribadi. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap kasus ini penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dan kesiapan penegakan hukum di Indonesia. Identifikasi pelanggaran yang pertama, 1. Layanan mobile dan ATM lumpuh. Akses ilegal ke sistem elektronik dan perusakan sistem elektronik menunjukkan bahwa sistem telah dimasuki tanpa hak dan dirusak sehingga mengganggu operasional bank. Yang kedua, kebocoran 15 juta data nasabah. Kebocoran data pribadi dan pelanggaran perlindungan data merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi nasabah. Yang ketiga, tuntutan tebusan, pemerasan digital atau yang disebut dengan cyber extortion, unsur ancaman dan pemaksaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau uang tebusan. Yang keempat, pencucian dan ekskripsi sistem, akses ilegal, perusakan sistem, dan pemerasan digital, menggunakan software berbahaya untuk mengunci sistem, melanggar hak akses, dan merusak data penting. Yang kelima, penyebaran data nasabah ke dark web, kebocoran data pribadi dan perusakan hak privasi, termasuk pelanggaran atas privasi dan prinsip confidentiality dalam UU PDB. Tinjauan hukum yang berlaku: A. UU nomor 11 tahun 2008 junto UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Yang pertama, pasal 30, larangan akses ilegal. Yang kedua, pasal 32, larangan pencurian atau manipulasi data elektronik. Yang ketiga, pasal 36, tindakan yang merugikan orang lain melalui sistem elektronik. Yang B, UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDB mengatur kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dan pemroses data, menurut Prof. Hanikristuti Harkrisnowo, tanggung jawab korporasi dalam perlindungan data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi pidana dan perdata jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan pihak lain, yaitu yang telah diatur dalam KUHP pidana pasal 368 tentang pemerasan, dapat relevan karena terdapat ancaman publikasi data jika tebusan tidak dibayar. Bukti pelanggaran dalam kasus tersebut meliputi log forensik digital yang mencatat aktivitas tidak sah. 2. File data bocor yang ditemukan di dark web. 3. Pernyataan resmi bank yang mengaku serangan. 4. Surat permintaan tebusan dari kelompok peretas. Penerapan hukum dan pemidanaan. Pelaku dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, UU ITE pasal 30-36, penjara hingga 12 tahun atau denda 12 miliar. Yang kedua, UU PDB, denda administratif hingga 2% dari total pendapatan tahunan.
serta potensi tuntutan perdata dari individu yang dirugikan. Yang ketiga, dalam praktik ekstradisi dan penegakan hukum terdapat peretas lintas negara harus melalui skema legal assistance atau MLA dan kerjasama Interpol. Yang kelima, membahas mengenai pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia dalam posisi dilematis sebagai korban serangan cyber, namun juga pihak yang bertanggung jawab atas data nasabah dalam doktrin strict liability. Pengendali data tetap dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti gagal menerapkan sistem keamanan minimum. Penegakan hukum dan hambatan. Pelaku lalu lintas negara sulit dijangkau oleh yurisdiksi nasional. Ketidaksiapan teknis lembaga penegak hukum dalam digital forensik dan cyber intelligence. Belum maksimalnya penerapan UU PDP karena masa transisi hingga Oktober 2024. Kurangnya kolaborasi internasional karena Indonesia belum menjadi anggota Konvensi Internasional tentang Kejahatan Cyber. Kesimpulan, kasus serangan cyber terhadap Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap sistem elektronik dan data pribadi masih menghadapi tantangan serius di Indonesia. Regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang kuat, namun penerapannya perlu diperkuat dengan kesiapan teknis, kerangka kerja internasional, peningkatan kapasitas penegakan hukum. Ke depan penting bagi negara untuk meratifikasi instrumen nasional seperti Budapest Convention serta mempercepat literasi keamanan cyber pada sektor publik dan swasta. Berikut pembahasan mengenai analisis kasus peretasan Bank Syariah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.